Bu Puji Astuti. Dia Bu, seorang perempuan berusia 40 tahun, P4A0 ditolong oleh bidan di puskesmas pembantu beberapa hari yang lalu. Pada proses persalinan, pasien mengeluh kelelahan dan terjadi perdarahan yang sangat banyak. Hasil pemeriksaan didapatkan tekanan darah 90/60 mmHg, nadi 110 kali per menit. Bidan tidak melakukan pemasangan infus sementara perdarahan terus terjadi sehingga ibu meninggal. Setelah dilakukan audit maternal, bidan dinyatakan lalai dan mendapatkan sanksi. Apakah penyebab sanksi yang diberikan oleh bidan dalam kasus tersebut? A. Tidak melakukan pemasangan infus. B. Menolong persalinan di pustu. C. Ibu meninggal. D. Ibu mengalami perdarahan. E. Ibu kelelahan. Jawabannya A. Tidak melakukan pemasangan infus. Oke, kan pemasangan infus. Mungkin ada jawaban yang lain dari teman-teman yang lain. Silahkan bisa dimasukkan di kolom chat. Bidan menolong persalinan di pustu. Oke, kolom chat banyak yang A, tapi ada juga yang B. Oke. Ada juga yang menjawab D. Kira-kira yang mana ini? Apakah karena tidak melakukan pemasangan infus atau penyebab sanksi yang diberikan oleh bidannya karena menolong persalinan lupus? Antara dua jawaban ini, karena yang masuk di kolom chat dua jawaban ini. Oke, kita lihat ya jawabannya. Jawabannya A. Ya, betul yang disampaikan tadi. Kata kuncinya adalah perdarahan ibu tidak diinfus. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini tadi ya. Kalau kita cermati soalnya lagi, kita bisa balik ke soalnya lagi. Sini disebutkan usianya sudah 40 tahun. Ini sudah beresiko lebih dari 25 tahun. Apalagi dia grande multigravida, ya, anak keempat ini. Ditolong oleh bidan di puskesmas pembantu beberapa hari yang lalu, bahkan kejadiannya sudah lampau ya, sudah beberapa hari yang lalu. Kurang jeli Nah, Bu. saat proses persalinan mengeluh kelelahan dan terjadi perdarahan yang sangat banyak. Jadi bukan B. Kalau B kan menolong persalinan diputus. Sedangkan yang ini itu sudah eh, melahirkan beberapa hari yang lalu, baru dia datang di bidan ya, di puskesmas pembantu. Ya. Saat proses persalinan, pasien itu mengeluh kelelahan, terjadi perdarahan banyak, dan didapatkan tekanan darahnya itu, bidan tidak melakukan pemasangan infus sementara perdarahan terus terjadi sehingga ibunya meninggal. Setelah dilakukan audit, bidan dinyatakan lalai, dapat sanksi tentu saja. Sanksinya karena apa? Karena bukan menolong persalinan di pustunya, tapi yang menjadi permasalahan adalah dia tidak melakukan tindakan segera, maksudnya tindakan segera itu untuk stabilisasi kondisi pasien, ya, karena kalau pengeluarannya banyak, otomatis kan harusnya diberi masukan, artinya intake dan outputnya itu harus seimbang. Kalau outputnya banyak dari pengeluaran darahnya banyak, maka harus ada intake supaya seimbang tubuhnya. Kalau yang seperti ini karena tidak dilakukan pemasangan infus, tidak seimbang, sehingga menyebabkan shock, ya, shock hipovolemik yang pada akhirnya tidak tertolong dan bisa menyebabkan kematian. Ini jadi penyebabnya karena perdarahan tidak diinfus. Kata kuncinya itu perdarahan ibu tidak diinfus. Oke. Oke. Kalau misalnya mau lebih jeli ya tergantung soalnya. Tuh, kalau darahnya karena apa dulu misalnya, kan kadang-kadang juga melihat itu penyebabnya apa dulu, apakah perdarahan karena sisa plasenta yang masih tertinggal atau karena
seterusnya tidak bisa berkontraksi dengan baik atau karena apa gitu ya. Atau mungkin karena gangguan pembekuan darah atau karena inversi uteri atau karena apa? Karena penyebab perdarahan itu banyak. Nah, itu kan kita tidak melihat sampai ke arah sananya karena di kasus pun hanya dibatasi seperti itu tadi yang disampaikan di kasus. Jadi kata kuncinya yang perlu kita pegang, perdarahan itu tidak diinfus. Ya, dia mendapatkan sanksi karena meninggal. Penyebabnya ya karena tidak melakukan tindakan pemasangan infus pada pasien untuk stabilisasi. Ya. Oke, tunggu. Sepakat ya? Lanjut. Soal Lanjut. ke-8. G. Soal ke-8. Silakan Mbak Novidia Mardiani. Iya, Bu. Oke. Soal nomor 8, bidan berkolaborasi dengan kader mengadakan posyandu bayi dan balita di wilayah kerjanya. Dari 20 bayi balita yang berkunjung, 5 diantaranya berada di bawah garis merah. Dan terdapat 10 bayi yang belum mendapatkan vaksinasi campak karena ibu bayi khawatir bayinya mengalami demam tinggi pasca pemberian vaksinasi. Apakah langkah yang dilakukan bidan untuk kasus di atas? A. Menyelenggarakan musyawarah masyarakat desa. B. Mensosialisasikan bersama tokoh masyarakat. C. Meningkatkan kemitraan dengan kader. D. Mengadakan pendekatan keluarga. E. Melakukan survei mawas diri. Jawabannya C, Bu. Jawabannya C. Meningkatkan kemitraan dengan kader. meningkatkan kemitraan dengan kader. Oke, jawabannya nah ini ya. Dilihat dulu jawaban dari temannya yang lain. Bisa dilihat di kolom chat. A, B, A, B. Ada jawaban A, ada jawaban B. Ini kan sempat terbuka ya. Sempat terbuka sebentar untuk jawabannya A. Oke, dilihat di sini. Kata kuncinya yang bisa dilihat di sini adalah balita gizi buruk dan belum menerima vaksinasi. Kenapa harus dilakukan musyawarah masyarakat desa kira-kira? Kan ini tadi jawabannya A, menyelenggarakan musyawarah masyarakat desa. Karena kalau dilihat dari data yang ditampilkan dalam kasus ini, itu sudah jelas, sudah dilakukan survei mawas diri. Tahu dari mana? Tahu dari hasil pendataannya. Di situ didapatkan 20 bayi balita yang berkunjung, 5 diantaranya ada di garis merah. Oke, bawah garis merah. Dan 10 bayi belum mendapatkan vaksinasi campak. Oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa sudah dilakukan survei mawas diri. Kelanjutannya, langkah selanjutnya yang harus dilakukan bidan setelah survei mawas diri tentunya adalah menyelenggarakan musyawarah masyarakat desa. Nah, itu kan coba diingat lagi ya materinya tentang askep komunitas. Jadi di komunitas itu sudah jelas untuk mencari data dilakukan survei mawas diri, setelah ketemu datanya dilakukan musyawarah masyarakat desa. Untuk apa? Untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan. Ya, permasalahan yang ditemukan di wilayah kerjanya. Itu sebagai tugas bidan PJ desa sekarang. Kalau dulu bidan desa, sekarang PJ bidan desa. Tugasnya memang setelah survei mawas diri adalah menyelenggarakan musyawarah masyarakat desa. Di dalamnya, di dalam musyawarah masyarakat desa itu disampaikan temuan-temuan atau hasil pendataan yang sudah dilakukan. Setelah itu baru disepakati masalahnya apa, diprioritaskan masalahnya. Setelah itu dicari solusi masalahnya bersama dengan masyarakat. Kenapa? Karena yang tahu sumber daya manusia, yang tahu sumber daya alam yang ada di desa tersebut adalah masyarakat tersebut. Sehingga harus disepakati bersama solusinya, tidak bisa hanya dari petugas kesehatan atau bidan PJ desanya aja yang memberikan bentuk tawaran solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi harus bersama-sama dengan masyarakat melalui musyawarah masyarakat desa. Jelas nggih?
Jelas dari sini untuk soal nomor Jelas 8. Ibu. Jelas, Ibu. Lanjut ke soal nomor 9. Soal nomor 9. Silakan Mbak Warda Aulia. Mbak Warda Aulia. Tidak berespon, silakan Mbak Intan Agustina. Mbak Intan Agustina. Iya, Bu. Oke, silakan. Bidan bekerja sama dengan kadar mengadakan posyandu bayi dan balita di wilayah kerjanya. Dari 20 bayi balita yang berkunjung, di antaranya berada di bawah garis merah atau BGM. Apakah pendidikan kesehatan yang tepat untuk kasus di atas? A. Kejadian ikutan pasca imunisasi. B. Deteksi dini tumbuh kembang. C. 5 imunisasi dasar lengkap. D. Nutrisi gizi dan seimbang. E. Stimulasi tumbuh kembang. Yaitu 9 nutrisi bergizi dan seimbang. Oke, jawabannya D. Yang lain? Oke, di kolom chat bisa ditulis. Oke, beberapa orang sudah mengisi di kolom chat D jawabannya. Sepakat dengan jawaban yang sudah disampaikan. Oke, sebagian besar D ya. Kita buka untuk kata kuncinya sekarang. Kata kuncinya 5 balita di bawah garis merah. Tentunya hubungannya dengan pertumbuhan. Karena kekurangan nutrisi. Oleh karena itu betul jawabannya adalah nutrisi, gizi, dan seimbang. Tentu saja pendidikan kesehatan yang harus diberikan. Ini gampang ini. Kata kuncinya mudah, jawabannya juga. Oke, selanjutnya nomor 10. Silahkan Gaitsa Aisy. Gaitsa, Iya, Bu. ada? Ada. Oke, silahkan. Nomor 10, bidan di desa. Ya, silakan. Sebuah desa didatangi oleh seorang perempuan usia 32 tahun berprofesi sebagai kader. Mengatakan ada balita usia 5 tahun menderita gizi buruk. Setelah dilakukan kunjungan rumah keluarga tersebut termasuk pada keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Apakah upaya bidan untuk mencegah kasus tersebut berulang kembali? A. Melatih para kader. B. Membuat poster dan lihat pola nutrisi. C. Memberikan dana tambahan untuk masyarakat. D. Membuat rencana penyuluhan gizi tiap posyandu. E. Memberikan makanan bergizi pada setiap keluarga. Jawabannya yang Jawabannya? yang D. Membuat rencana Jawabannya D. penyuluhan gizi tiap posyandu. Oke, terima kasih Mbak Gaitsa. Oke, nih, jawaban yang lain? Jawabannya D, membuat rencana penyuluhan gizi tiap posyandu dari Mbak Gaitsa. Oke, ada yang jawab D, ada yang jawab E. Tapi banyak yang D nih. Oke. Kita buka kata kuncinya dulu. Nah, kata kuncinya adalah balita gizi buruk yang berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. Oke. Kita ingin menanganinya kan tidak jangka pendek ya. Kalau yang jawabannya E itu jangka pendek. Gampang loh. Dari orang nggak mampu ya diberi aja makanan bergizi kan gitu. Itu jangka pendek. Ya, jangka panjangnya ya membuat rencana bulan gizi tiap posyandu. Kenapa? Karena belum tentu semua keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah itu tidak mampu mencukupi kebutuhan nutrisinya dengan baik walaupun dengan tingkat ekonomi yang mereka punyai. Tinggal mereka mengelolanya sehingga perlu penyuluhan gizi tiap posyandu untuk bisa memilih makanan yang bergizi yang mungkin dengan low budget gitu ya, yang tidak terlalu membutuhkan biaya banyak tapi pemenuhan kebutuhan nutrisinya bisa teratasi dengan baik. Nah, itu sehingga membutuhkan perencanaan penyuluhan gizi untuk setiap posyandu sehingga nantinya dari masing-masing posyandu jika sudah
dimantapkan untuk penyuluhan gizinya ke masyarakat, masyarakat akan bisa dengan benar dan dengan baik, dengan tepat memilih sumber-sumber gizi yang berasal dari makanan, sumber makanan yang tidak mahal. Nah, ini jangka panjangnya lebih ke arah situ ya. Jadi jawabannya tepat D. Oke, nomor 11. Silahkan Mbak Dian. Dian? Nomor 11, seorang bidan desa sedang melakukan pengkajian pada desa binaannya. Didapatkan data bahwa di desa tersebut banyak terjadi kasus anemia sekitar 40% dari usia reproduktif, sehingga banyak terjadi kelahiran bayi berat badan lahir rendah atau BBLR. Masyarakat jarang makan ikan atau daging karena daya beli masyarakat kurang. Rencana asuhan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Penyuluhan, B. konseling nutrisi, C. Mencari donatur tetap, D. Pemberdayaan ekonomi, E. Pendekatan tokoh masyarakat. Jawabannya yang D. Pemberdayaan ekonomi. Oke, pemberdayaan ekonomi. Mbak, mungkin ada jawaban yang lain dari temannya? Mbak Dian menjawab D, pemberdayaan ekonomi. Oke, di sini ada yang menjawab D, ada juga yang menjawab B. D dan B jawabannya di kolom Z. Coba kita lihat ya kata kunci dari kasus nomor 11. Jawabannya D, betul ya. Jadi masalah anemia dan BBLR pada kasus yang ada pada soal di depan tadi, bukan karena masyarakatnya itu nggak ngerti pola hidup sehat, tapi karena tidak mampu secara ekonomi yang membuat mereka tidak memiliki kemampuan untuk bisa mengkonsumsi makanan yang lebih bergizi. Karena itu jawaban yang paling tepat pada kasus adalah pemberdayaan ekonomi. Bagaimana supaya kita bisa memberdayakan ekonomi masyarakat yang mempunyai ketidakmampuan secara ekonomi tadi supaya lebih agak meningkat daya secara ekonominya. Nah, sehingga nantinya mereka lebih mempunyai kemampuan juga untuk bisa mengkonsumsi makanan yang jauh lebih bergizi. Ya, itu untuk yang kasus ini agak berbeda dengan kasus yang di awal tadi yang Oke. Selanjutnya nomor 12, silahkan Mbak Fitri Ambriani. Seorang bidan desa bertugas melakukan pencatatan dan pelaporan melalui PWSKIA. Dalam pencatatan tersebut diketahui data cakupan K1 bulan ini 85, data cakupan K1 bulan lalu 75, target K1 di wilayah tersebut 60%. Apakah kesimpulan terhadap status cakupan K1 di wilayah tersebut? A. Baik. Jawabannya A, baik. Coba ada jawaban yang lain? Ini menjawab A, baik. Oke. A. Ada yang menjawab E. Yang menjawab E, meningkat. A, E. Oke. Kita lihat kata kuncinya dulu. Kalau dilihat dari kasusnya ini kan targetnya 60. Bulan ini 80, bulan lalu 75%. Berarti di atas target dan bulan ini mengalami peningkatan dari 75 ke 85. Oke, ya. Nah ini. Jawabannya adalah A, baik. Status baik itu kalau dilihat dari analisis grafik PWSKIA, baik itu jika angka cakupan melebihi atau di atas target dan angka cakupan bulan ini meningkat dibandingkan dengan cakupan dari bulan yang lalu.
Kalau kurang, melebihi target namun lebih rendah dari cakupan bulan yang lalu, terjadi penurunan dari bulan yang lalu. Cukup jika meningkat dari bulan lalu namun tetap di bawah target. Nah, ini yang cukup dan jelek. Jelek itu juga angka cakupannya menurun dari bulan lalu dan tetap di bawah target. Nah, itu ya. Jadi ini yang harus dipahami. Kalau yang sudah pegang PWSKIA sudah hafal ini ya. Tidak bingung lagi untuk memasukkan dia termasuk dalam kategori apa. Yang ini kategorinya baik karena di atas target dan cakupan bulan ini lebih dari atau meningkat daripada bulan yang lalu. Itu ya. Nomor 13. Silahkan. Nike Hastuti. Mbak Nike Hastuti ada? Oke, Bu. Oke, silahkan Mbak Nike. Nomor 13, seorang bidan bertugas melakukan pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan yang dilakukan dan situasi kesehatan ibu dan anak melalui PWSKIA. Hasil pencatatan PWSKIA tersebut disajikan dalam bentuk grafik untuk kebutuhan pelaporan. Saat ini bidan sedang membuat grafik tentang kunjungan NIPAS yang dilayani 3 kali oleh tenaga kesehatan. Apakah grafik yang akan dibuat bidan pada kasus tersebut? Jawabannya C, Bu, KF. Jawabannya C, KF. Oke, silahkan masukkan di kolom chat bagi yang lain jawabannya untuk nomor 13. Oke, ini sudah ada beberapa orang yang menjawab C, 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 C. Oke, tidak ada jawaban yang selain C. Oke. Kata kuncinya apa di sini? Kunjungan NIPAS. Oke, kunjungan NIPAS tentu saja KF. Ya. Jadi sudah jelas, sangat jelas dan mudah ini. Nah, jawabannya C, KF. Kalau di PWSKIA itu ada 13 grafik, macam-macam grafiknya, termasuk di dalamnya ada kunjungan antenatal 1, kunjungan antenatal 4, gitu ya. Grafik persalinan nakes, PN, kalau nifas, KF tadi. Kalau komplikasi yang tertangani atau ditangani PK, dan seterusnya. Nanti bisa dibaca lagi untuk grafik-grafik dalam PWSKI. Itu. Selanjutnya nomor 14, silahkan Mbak Septi. Mbak Septi? Halo, Mbak Septi? Enggak, Ibu. Oke, silahkan. Nomor 14. Seorang bidan di desa dipanggil keluarga pasien ke rumah pasien. Sesampai di rumah, pasien didapatkan kondisi ibu dalam kala 2 persalinan. Hasil anamnesa usia 35 tahun, G4 P3A0, usia kehamilan 38 minggu, riwayat persalinannya lalu normal, hasil pemeriksaan TD 110/80, nadinya 80 kali per menit, isinya 4 kali 40 detik selama 10 menit. DJJ-nya 144 kali per menit, tampak sakrum janin pada posisi antero-posterior di vulva. Rencana asuhan apa yang paling tepat pada kasus tersebut? Melahirkan. Memasang infus sebagai antisipasi komplikasi tindakan. D. Jawabannya D. Silakan bagi yang lain. Jawabannya apa? Mbak Septi menjawab D. Ada yang menjawab E. Ada yang D, ada yang E. Oke. Kita buka, kita cari dulu kata kuncinya di sini. Jawabannya E. Ya, jawabannya E. Kenapa? Pembahasannya di bawahnya. Jadi
mempertahankan supaya persalinan presentasi bokong yang fisiologis itu ditunjang oleh beberapa hal. Di antaranya adalah bayinya tidak besar, ya, multigravida, riwayat persalinannya yang dulu normal, kemudian kondisi pasien dalam batas normal itu, sehingga mempertahankan persalinan presentasi bokong fisiologis bisa dilakukan. Ya, dilihat dari kasusnya tadi, ya, usia kehamilannya kan 38 minggu, berarti sudah term. Usia 35 dengan G4 P3A0. Lihat persalinan yang lalu-lalu normal semua, jadi tidak ada ke arah yang beresiko, apalagi sudah G4 gitu ya. Kalau misalnya ini posisinya G1 sudah berbeda lagi kalau G1. Ini posisinya dia sudah G4, begitu datang dia sudah masuk kala 2, bukan lagi kala 1, tapi sudah masuk di kala 2. Jadi siap-siap untuk dilahirkan. Ya, melahirkan bayinya. Jadi tidak hanya memasang infus sebagai antisipasi komplikasi tindakan, tapi sudah melahirkan bayinya, ini sudah masuk kala 2. Ya. Itu ya untuk yang soal nomor 14, jawabannya E. Selanjutnya nomor 15. Soal nomor 15 silakan Mbak Tarisa Yunita. Tarisa, ada? Ya, silakan nomor 15. Seorang perempuan usia 30 tahun G2P1A0 ATM datang ke puskesmas untuk melahirkan. Dan hasil anamnesisnya, riwayat persalinan sebelumnya normal. Hasil pemeriksaannya KU baik, tensinya 120/80, jadi 76 kali per menit, suhunya 36,5. Dan TFU-nya 41. Buka dengan presentasi kepala. Digitnya 140 kali per menit. Teratur, kontraksi uterusnya 3 kali 10 dalam 10 menit, namanya 40 detik. Keluar lendir, darah, pembukaan 6 cm, ketubannya utuh, ada -2, status rasa vitalis, tumpang tinggi. Apakah tanda bahaya yang paling penting diobservasi pada kasus tersebut? Insya Allah yang B. Jawabannya B, ring bendel. Oke. Silahkan mungkin yang lain bisa mengisi di kolom chat untuk jawabannya. Menurut Mbak Tarisa tadi B, ring bendel. Ada yang menjawab B, ada yang menjawab C di sini. C, ruptur uteri. Nah, ini ada lagi yang menjawab A, inersia uteri. Oke. Ada yang menjawab A, ada yang menjawab B, ada yang menjawab C. Kita lihat ya, kata kunci dari soal nomor 15. Ya, jawabannya betul Mbak Tarisa tadi B. Ya. Kenapa? Bisa dilihat di pembahasan bahwa kemungkinan resiko yang menjadi jawabannya adalah distosia bahu. Kenapa bisa terjadi kesulitan melahirkan bahu? Karena dari kasus itu ketahui kehamilan dengan TFU 41. Nah, otomatis kan TBJ-nya 4.000 gram, dari 41 dikurang 12 kali 1,5. Nah, itu lebih dari 4.000 gram, di atas 4.000 gram. 4.495. Jadi baby giant, ya, bayi raksasa. Nah, ini akan beresiko terjadinya ring bendel karena tanda awal terjadi ruptur uteri akibat dari CPD. Kok bisa lah? Itu tadi juga di kasus sudah disebutkan bahwa terjadi
tumpang tindih pada sutura sagittalis, ya kan? Sutura sagittalis mengalami tumpang tindih, otomatis molase, jadi molase dari sutura bayinya. Nah, kalau molase itu tanda terjadinya CPD. CPD berlarut-larut jika tidak diatasi dengan baik, maka bisa terjadi ring bendel yang menjadi salah satu tanda dari terjadinya kawatan, ya, beresiko ring bendel tanda terjadinya ruptur teri. Dari CPD-nya tadi yang sutura sagitalisnya tumpang. Tapi kan disebutkan pembukaannya 6, ke depan itu stationnya min 2, sutura sagitalisnya tumpang tindih. Nah, ini terjadi molase. Nah, oke. Itu jawabannya B, ring bendel. Betul. Selanjutnya soal nomor 16. Silahkan Mbak Firdaus Zakaria. Seorang anak laki-laki usia 2 tahun dibawa ibunya ke posyandu untuk penimbangan. Hasil anamnesis, bayi sehat, tidak ada keluhan. Hasil pemeriksaan, kesadaran kompos mentis, BB 10,5 kilo, panjang badan 84 cm, suhunya 36,8 derajat Celcius, P-nya 30 kali per menit. Hasil jawaban ya pada kuesioner pra-screening perkembangan atau KPSP berjumlah 8. Apakah tindakan yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Anjurkan konsultasi dengan dokter spesialis anak. B. Penimbangan kembali 1 bulan yang akan datang. C. Evaluasi perkembangan 3 bulan kemudian. D. Evaluasi KPSP ulang 2 minggu kemudian. E. Konsultasi dengan ahli gizi. Jawabannya D, Bu. Evaluasi KPSP ulang 2 minggu kemudian. Oke, jawabannya D, evaluasi KPSP 2 minggu kemudian. Silakan yang lain bisa menjawab di kolom chat. Oke, di kolom chat ada beberapa yang sudah menjawab, jawabannya semuanya D, tidak ada jawaban yang lain. Berarti sepakat dengan jawaban yang sudah disampaikan. Oke, kita lihat kata kuncinya. Nah, jawabannya betul D. Ya, jadi kalau dilihat dari hasil pemeriksaannya, pertumbuhan anak pada kasus tersebut normal sehingga tidak diperlukan konsultasi dengan ahli gizi. Tadi kan 10,5 ya. Nah, kemudian berat badannya 10,5, panjang badan 84 cm. Nah, ini termasuk di normal. Yang menjadi bahan perhatian di sini adalah KPSP, jawaban dianya hanya 8, sedangkan di KPSP itu ada 10 pertanyaan. Jika kurang dari, kalau 9 sampai 10 kan sesuai dengan usianya. Kalau yang seperti ini berarti meragukan. Kalau meragukan berarti 2 minggu lagi harus datang untuk dilakukan penilaian ulang terhadap KPSP. Nah, jadi betul jawabannya adalah D. Selanjutnya nomor 17, silakan. Wairunisa Usna. Seorang bayi laki-laki usia 6 bulan dibawa ibunya ke posyandu untuk penimbangan. Hasil anamnesis, bayi sehat, tidak ada keluhan serta menyusu kuat, riwayat imunisasi sebelumnya BCG polio 1-4, diabetes 1-3, hepatitis B 1-3, hasil pemeriksaan kesadaran kompos mentis, berat badan 7,5, panjang badan 66 cm, suhu 36,8, pernafasan 3-4 kali per menit. Jawaban ya pada KPSP adalah 9. Berapa usia bayi tersebut dijadwalkan dipantau kembali tumbuh kembangnya? C. 9 bulan. Oke, jawabannya silahkan yang lain. Jawabannya 9 bulan C dari untuk selanjutnya yang lain bisa
Oke, kolom cat sudah ada yang menjawab ini beberapa. C. Jawabannya C sama 9 bulan ya. Ini sudah terlihat ya untuk kata kuncinya. Oke, jadi jawabannya betul C. Ya, evaluasi perkembangan bayi itu untuk usia 3 sampai 24 bulan itu setiap 3 bulan sekali. 24 sampai 72, 6 bulan sekali. Nah, untuk evaluasi pertumbuhan dilakukan setiap bulan sekali dan dapat dilakukan di posyandu kalau untuk yang perkembangan tadi itu sesuai dengan usianya. Sehingga bisa dilihat di sini karena bayi yang datang tadi usia 6 bulan, maka untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, berarti kan usia 9 bulan. Betul, jawabannya C. Soal 18 silahkan. Hidayati Wijaya. Silahkan. Mbak Hidayati Wijaya. Bu Hidayati Wijaya, silahkan. Tidak ada respon, silahkan Mbak Felicia. Mbak Felicia? Halo? Oke, tidak berespon juga Mbak Debbie. Silakan Mbak Debbie. Saya saja, Bu. Sinten iki? Nurul, Bu. Oh iya, silakan. Seorang bayi perempuan lahir 2 jam yang lalu di rumah. Hasil anamnesis bayi menyusu kuat, BAK lancar, BAB 1 kali. Hasil pemeriksaannya BBL 2400 gram, panjang 46 cm, suhunya 35, pernapasannya 40 kali per menit. Refleks hisap kuat dan pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan. Apakah asuhan yang harus diberikan kepada bayi pada kasus tersebut? A. Bu, lakukan perawatan metode kanguru, BBL bayi baru lahir berat rendah, BBLR 2400. Jawabannya, Bu. Jawabannya A. Perawatan metode kanguru. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Yang lain? Jawabannya sudah dimasukkan kolom cat, beberapa sudah memasukkan jawaban A. Oke, berarti sepakat dengan jawaban yang disampaikan oleh Mbak Nurul. Kita lihat ya, kata kuncinya. Nah ini, jawabannya betul A. Ya, bayi masuk berat badan lahir rendah. Hasil pemeriksaan fisiknya tadi disebutkan normal, sehingga untuk mencegah komplikasi hipotermi harus dilakukan perawatan metode kanguru. Ya. Jika bayi diletakkan di bawah lampu, kehangatan kurang bisa terkontrol maksudnya di sini, maka tidak ada keuntungan terhadap aspek fisiologis bayi. Sedangkan pemberian infus dextrose juga bukan merupakan pilihan karena bayi tidak mengalami hipoglikemi, kondisinya kan normal, tidak hipoglikemi. Dan pemberian antibiotik juga tidak ada indikasi untuk itu. Untuk opsi dirujuk segera juga bukan merupakan pilihan yang tepat karena tidak ada indikasi untuk dirujuk, kondisi bayinya kan normal. Ya, yang ditandai dengan adanya pemeriksaan fisik normal dan refleks hisapnya juga baik. Sehingga yang paling tepat adalah dengan melakukan perawatan metode kanguru. Oke. Nomor 19. Silakan. Mbak Nurlaili Safitri. Mbak Nurlaili Safitri. Oke, enggak respon. Mbak Mufidatin Masruroh. Ya, Ibu. Oke, silakan nomor 19. Seorang perempuan usia 48 tahun datang ke Posbindu dengan keluhan haid yang tidak teratur sejak 6 bulan terakhir. Hasil anamnesis haid terakhir 2 bulan yang lalu. Reseptor AKDR, sering susah tidur, banyak berkeringat di malam hari. Serta ibu merasa sangat khawatir. Hasil pemeriksaan tekanan darah 130/90 mmHg, nadi 88 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius. Abdomen tidak teraba adanya massa. PP tes negatif. Apakah pendidikan kesehatan yang paling tepat untuk kasus tersebut?
A. Terapi hormon pengganti untuk mengurangi gejala menopause. B. Perubahan hormonal selama masa perimenopause. C. Diet tinggi kalsium untuk mencegah osteoporosis. D. Olahraga teratur untuk memperkuat tulang. E. Pemakaian kontrasepsi hormonal. Jawabannya B. Perubahan hormonal selama masa perimenopause. Oke. Jawaban dari Mbak Musdatin, perubahan hormonal dalam masa perimenopause. Oke. Jawabannya B, yang lain? Oke, di sini ada yang menjawab B, ada sedikit yang menjawab A, tapi banyak yang menjawab B. Kita lihat ya, kata kuncinya di sini. Oke, jawabannya betul B. Ya, jadi yang dirasakan oleh klien tadi itu ibu menjelang masa menopause atau selama masa perimenopause atau klimakterium. Untuk penjelasan atau pendidikan kesehatan yang diberikan ya terhadap perubahan hormonal yang terjadi itu penting. Kenapa? Agar tidak merasa khawatir terhadap perubahan yang terjadi. Jadi tidak berpikiran ke arah-arah patologi atau ke arah negatif karena kondisi yang dialami oleh ibu masuk dalam kondisi yang fisiologis karena adanya perubahan hormon. Nah, ini diet tinggi kalsium dan olahraga teratur itu perlu disarankan. Sedangkan terapi hormon pengganti itu harus konsultasi lebih lanjut dengan dokter karena tidak bisa diresepi atau dibeli mandiri, diminum mandiri, tidak bisa, harus konsultasi dengan dokter bila pemakaian kontrasepsi hormonal tidak diperlukan karena masih menjadi reseptor AKDR baik ibunya tadi dan masuk dalam masa perimenopause atau klimakterium menjelang menopause. Yang paling tepat adalah B. Oke, lanjut nomor 20. Silahkan Mbak Hajiah Mu'alifah dari Bojonegoro ini, Mbak Hajiah Mu'alifah. Oke, silakan. Mbak Hajiah? Iya, Ya. Bu. Seorang perempuan usia 48 tahun datang ke puskesdes dengan keluhan menstruasi yang sangat banyak. Hasil anamnesis sering merasa pusing dan lemas, sudah menstruasi selama 10 hari. Siklus haid tidak teratur 2-3 bulan, kadang sulit tidur dan gelisah, akseptor AKDR. Hasil pemeriksaannya tensinya 120/80, nadi 92, suhu 37, abdomen tidak teraba massa, inspekula tampak darah mengalir dari AUI. Apakah penyebab yang paling mungkin pada kasus tersebut? Penyebabnya yaitu A. Infeksi, B. Neoplasia, C. Menopause, D. Gangguan hormonal, E. Penggunaan kontrasepsi. Yaitu jawabannya gangguan hormonal, Bu. Oke. Jadi dari Mbak Hajiah menjawab D. Gangguan hormonal. Yang lain bisa masukkan jawabannya di kolom chat. Ya, di sini ada yang D, ada yang menjawab E. Yang menjawab E itu penggunaan kontrasepsi. Oke, bisa kita lihat untuk kunci jawabannya. Bentar ya, saya ada telepon sebentar.